Dua kutub tadi ya, tidak ketemu kan? Nah, ini di sini, loh, ini lebih terasa lagi kalau ini diejawatakan dalam sistem pendidikan sekarang ini. Kalau tadi kehidupan secara luas, sistem pendidikan seperti itu. Kalau kamu belajar tentang pendidikan umum, tadi ya di sekolah-sekolah umum. Kalau pendidikan agama ya di pondok, di sekolah-sekolah agama itu. Ini kan dua kutub yang tidak ketemu. Setelah dia mondok pendidikan agama, dia tidak tahu apa-apa untuk menghidupi keluarganya, karena tidak diajarkan di situ tentang hal-hal yang berhubungan bagaimana memanage bumi seisinya. Sementara yang ini tadi di sini juga tidak tahu apa-apa setelah melimpah ruah kekayaan dan sebagainya. Untuk apa itu semua? Nah, membuat jembatan ini jurangnya makin hari makin jauh, makin lebar. Kalau sudah terjadi makin lebar itu tadi, ya sudah, hidup di dunia ini kayak neraka. Nah, harusnya tugas orang yang di sebelah kanan ini tadi, yang dia kenal dengan Tuhan melalui wahyu, yang kenal Tuhannya melalui nabinya, dan insya Allah di antara mereka kenal Tuhannya melalui al-hikmah tadi ya. Karena untuk mengenal Tuhan ada yang ketiga, yaitu berhadapan dengan Allah secara langsung tapi dibalik takbir. Paham ya? Itu yang sudah dilakukan oleh Musa alaihissalam dan Muhammad Rasulullah. Musa naik ke atas bukit Tur Sina, aku Tuhan kamu, berarti langsung tatap muka tapi tidak melihat. Paham ya? Nah, tapi lain kan dengan Nabi Muhammad. Pertama, Iqra bismi, tidak langsung berhadapan dengan Allah tapi melalui malaikat Jibril. Tapi Nabi Musa alaihissalam langsung berhadapan dengan Allah. Nah, Nabi Muhammad berhadapan dengan Allah itu melalui peristiwa Mi'raj. Nah, keuntungan kita sebetulnya sebagai seorang muslim itu ketiga-tiganya ada peluang untuk kita gunakan sebagai tangga atau pintu masuk untuk berhadapan dengan Tuhannya secara langsung. Melalui perkataannya, ada Al-Quranul Karim yang originalitasnya masih ada sekarang. Dibaca pelan-pelan, tapi bukan dibaca aja tapi dipaham. Kemudian dicoba, dijabarkan, dilakukan. Begitu Anda melakukan, itu akan menjadi membentuk yang nama tadi bukan tabiat, akan tetapi akhlak. Ya, ini yang dibangun oleh Rasulullah itu, membangun akhlakul karimah apabila itu dilaksanakan. Bertemu dengan Tuhannya langsung, ya, berhadapan. Ada softwarenya, yaitu namanya sholat dan itikaf. Mi'raj itu namanya. Jadi pada saat Anda sholat itu adalah mi'rajul mu'minin, bertemu langsung dengan ilahinya. Karena Anda bertemu dengan ilahinya, maka kenapa kita disuruh membersihkan baik yang fisik maupun yang rohani. Ingat, yang kita hadapin itu adalah zat yang maha suci, ya, al-haq, yang hanya mau mendengar apabila kita itu layak untuk didengar. Paham? Nah, ini sing angel, layak tidaknya untuk didengar, ya, layak atau tidak kita untuk didengar oleh Allah, itu tadi.
Itu kalau Anda baca di dalam surat Al-Baqarah 186, nanti dilihat, saya langsung baca tarjamahnya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, bertanya itu artinya ingin mengenal Allahnya. Paham? Gitu. Maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Pengertian dekat ini bukan jarak, akan tetapi eksistensi, keberadaan. Kalau dekat ini adalah diekspresikan dalam bentuk jarak, berarti Tuhan itu terkungkung oleh ruang dan waktu. Padahal itu tidak mungkin, karena Dia pencipta adalah ruang dan waktu. Makanya kalau membaca Quran itu dikritisin, ya, Tuhan dekat seakan-akan dekat dengan kita. Tuhan itu berjarak, kan tidak mungkin. Dan di dalam masyarakat seperti itu, seakan-akan Tuhan itu jauh, berjarak. Makanya doanya itu dibanterno, kurang banter pakai loudspeaker. Betul enggak? Karena seakan-akan Tuhan itu ada di Neptunus kono, Neptunus sana, di Pluto, ya. Nah itu, di situ saja Anda sudah bisa melihat bahwa yang bersangkutan tidak mengerti tentang apa yang dinamakan eksistensi Tuhan. Ma'rifatullah belum sampai. Kalau dia sampai, dia malu. Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi, loh ini prasyarat, ya, segala perintahku. Jadi seluruh permohonan itu pasti dipenuhi. Bermohon apa saja dipenuhi. Apabila syarat untuk bermohon itu berada di dalam jalan ilah, hanya itu jembatannya, naiknya ke situ. Nah, salah satu di antaranya permohonan yang akan dipenuhi, jangan pernah bermohon yang buruk. Misalnya, kita mangkal dengan seseorang karena orang itu mengancam macam-macam, ya Tuhan, binasakanlah dia. Nggak boleh. Karena kena ayat lain, naik kepadaku adalah perkataan-perkataan yang baik. Bisa diikutin ya, itu dalam ayat lain, silakan dicari sendiri. Jadi yang diajak dialog ini adalah Zat yang Maha Besar, Maha Suci, Maha Agung, Maha Mulia. Malu dong kita meminta kepada Allah prasangka-prasangka buruk. Pada saat kita berprasangka buruk terhadap orang, pada dasarnya dirinya sendiri yang buruk. Buktinya apa? Kok mau membawa keburukan ke depan Tuhan? Ya kalau kita istilahnya itu mati rasa dengan yang bersangkutan, paling tidak mengembalikan pada Tuhan, ada makhlukmu yang seperti ini. Paham ya? Itu. Sungguh aku merintih kepada engkau. Dia mengancam diriku, padahal aku ini adalah milikmu. Paham ya? Seakan-akan dia sudah menggeser, mengganti posisimu dengan ancaman-ancaman itu. Aku kembalikan makhluk ini kepada engkau. Lah diberesin oleh Allah. Gak suwe. Kopi nentek. Kopi sih. Sudah habis, enggak apa-apa. Jam 10 sudah cukup Pak Heri.
Nah, salah satu di antara daripada memenuhi aturannya Allah itu adalah memintalah dengan lemah lembut, perkataan yang baik. Itu salah satu di antara memintalah yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk. Tuhan, saya sudah menderita gini, lebih baik aku mati. Nggak boleh, Bu. Ya, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Itu maksudnya Tuhan. Sudah disampaikan, kurang apa lagi? Pintu-pintu masuk untuk mengenal Tuhannya sudah ada tadi. Melalui wahyu. Melalui yang dinamakan tadi mi'rajul mukminin lewat sholat atau itikaf. Terus yang kedua adalah melalui yang dinamakan ilham para malaikat itu tadi. Nah, ini semua harus dilatih. Latihan ini tadi, saya yang kajian ini sekedar pengetahuan. Paham? Ini pengetahuan. Tapi bagaimana mengejawatakan itu tadi, itu memerlukan sebuah kondisi laboratorium sendiri, karena itu menyangkut masalah hati. Nah, dunia ini sekarang berada di dalam dua kutub yang masing-masing ngotot dengan sendirinya itu tadi. Satu bukti ngotot tadi adalah yang di kanan itu juga ngotot. Tidak, kita tidak membutuhkan, maka peradaban yang sudah kita hancurkan. Paham ya? Kita membangun sendiri peradaban berdasarkan ini. Pertanyaan saya, mampukah? Mengerti nggak? Ini peradaban, bangunan-bangunan dihancurkan ya, karena dia akan membangun peradabannya sendiri. Pertanyaan saya, mampukah? Sementara yang bersangkutan sendiri sudah tertinggal berabad-abad oleh orang lain. Nah, ini kan sayang, kurnia Allah yang demikian hebat kemudian dihancurkan sendiri oleh manusianya karena pemahaman yang keliru. Nah, ini siapa yang mau jembatanin ini? Saya mencoba memberikan jembatan ini tadi. Ya. Karena baik yang di sebelah kanan ini tadi, saya sudah bergaul dengan mereka dan saya bagian daripada mereka. Yang sebelah kiri itu tadi, saya juga bergaul dengan mereka sampai detik ini. Buktinya saya ada di kampus ya. Dan saya merupakan bagian mereka. Maka saya melihat ada sebetulnya jembatan yang bisa disambungkan ini. Nah, kajian-kajian ini tadi pada dasarnya adalah tujuan saya membangun jembatan ini. Tapi tidak gampang. Karena untuk membangun jembatan ini tadi baru naruh pondasi di sebelah kanan ini tadi sudah mencaci maki. Ngapain pondasi itu di situ? Ya buktinya salah loh. Ini orang dari perguruan tinggi kok berani-beraninya menerangkan tentang Al-Quran. Loh, ada yang kayak begitu. Apa tidak sama dengan itu? Lah kalau bukan kita yang menerangkan Al-Quran itu, lalu siapa? Saya tanya. Ulama-ulama, selalu saya katakan, ulama yang mana yang mau menerangkan tentang isi Al-Quran ini tadi? Sementara mereka sendiri itu tidak pernah berada di sini. Untuk menerangkan Al-Quran kan isinya di sebelah kiri kan? Mereka ada di sini, mereka tidak pernah menyambung jembatan untuk melihat ke sini, nggak bisa menerangkan kandungan Al-Quran ini.
Ulama-ulama baheula zaman dulu, apalagi zaman dahulu. Ya, pengetahuan itu begitu cepat berkembang. Zaman dahulu. Sekarang dari kita ke zaman, jangan yang jauh-jauh, sebelum Indonesia merdeka, ya, kan sudah jauh sekali, paham? Zaman saya saja studi dulu, saya sekolah di kampus itu. Dahulu untuk menjadi insinyur pertanian, saya harus studi pustaka 3 bulan di Bogor, Bibliotheca Bogoriensis itu, di dekat istana itu ya. Saya harus studi, setelah skripsi mau ditulis harus 3 bulan di sana. Itu tidak ada SKS-nya, tapi prasyarat untuk bisa menulis dan untuk bisa ujian insinyurnya. Nah, pada saat saya menulis di sana, tidak ada fotokopi. Belum ada. Zaman itu, tahun 70-an belum ada fotokopi. Jadi waktu studi itu, ya, terus membuat ringkasan-ringkasan kecil. Ya, kalau tidak percaya, di filing kabinet saya masih ada itu, saya simpan. Punya Pak Heri udah hilang semua ya, saya masih. Karena untuk saya historis, tak kecil-kecil kayak begini. Ini pustaka ini bilang apa? Tulis di situ. Ini yang nanti kan dijadikan referensi nanti ditulis. Lah itu ratusan bukunya tulis, baca di sana. Makanya memerlukan waktu 3 bulan. Begitu nulis kembali ke sini. Untuk ngetik, pakai mesin ketik. Belum ada komputer, belum ada laptop. Begitu pakai mesin ketik, kalau dicoret oleh dosennya, lah ngetik kembali. Ibu-ibu yang seumur saya kan mengalami semua ya. Nah, kayak begitu itu kan sorok. Iya? Lu kenyataan. Ngitung saja belum lagi analisis data. Waktu zaman saya itu mesin hitungnya yang besar itu krek sungguhan itu di kampus pakai itu krek cret gitu ya. Pada saat itu yang namanya kalkulator belum ada. Anda bisa bayangkan betapa tertinggalnya. Loh, anak-anak yang baru ini nggak percaya. Sungguhan saya mengalami zaman itu. Jadi kalau kita yang mengalami zaman sulit kayak demikian bisa sukses, itu bukan main itu. Kurnia ilahi, berarti orangnya ulet kan gitu ya. Nah, ini satu contoh ya dari teknologi kayak demikian cepat. Begitu teknologi perangkat keras itu jalan, teknologi daripada perangkat keras itu jalan, mesti diikuti oleh teknologi perangkat lunaknya, paham ya? Itu tadi. Begitu teknologi perangkat lunaknya itu jalan, tadi dalam bentuk peraturan dan sebagainya, pasti peradaban berbeda dong. Nah, ini tidak bisa diikutin. Oleh teman-teman terhadap perkembangan ini. Kayak satu contoh saja, kalau ada baca hadis, baca Quran, direfleksikan itu kepada zaman kenabian, ya, itu persis zaman kenabian, itu berarti kita menarik mundur sekian abad. Dalam masyarakat banyak seperti itu.
Tidak mungkin misi Islam seperti itu. Karena apa? Dunia seisinya bergerak, berkembang. Itu sesuai dengan skenario Allah. Jalan. Bisakah kita menjawab? Harusnya di sana. Makanya belajar agamanya itu mari dihayati. Kemana sih arahnya tadi? Supaya kita bisa menjabat peradaban enak di dalam beragama itu. Oke, apalagi yang mau ditanyakan? Apa maksudnya Allah Bersenang-senang. disuruh manusia bersenang-senang di dunia? Ya karena dunia seisinya ini memang tempat kesenangan. Jadi kalau Anda itu menderita kecelakaan, makanya jangan bersedih. Karena tidak ada orang masuk surga orang yang selalu bersedih. Surga itu tempatnya orang yang bersenang-senang. Jadi kalau Anda kemudian di dunia ini bersusah-susah terus dalam keadaan kesusahan, itu neraka. Neraka dunia. Lalu bagaimana Anda akan berharapkan mendapatkan surgawi di depan Tuhan kalau di dunia saja sudah rasa neraka? Kalau ada Pak, enggak apa-apa, kita miskin, kita susah, yang penting nanti di akhirat dan sana ira jaremu. Apa yang keras? Tegar Pak. Bukan Pak. Saya luruskan. Loh, Sepaika itu memang begini supaya tadi bisa menjembatani peradaban. Ya, tegar. Ya. Aku uji engkau dengan keburukan dan kebaikan. Warna penutup dari fitnah. Sudah? Ya. Kalau membaca itu adalah sebuah ayat dan sebagainya, maka bagi yang bersangkutan tidak ada keburukan, semuanya kebaikan. Karena itu ujian. Bukan beban. Harus senang. Loh. Sama dengan ujian, misalnya yang tidak disukain orang itu dianggap keburukan ya. Miskin. Ya, sakit. Siapa senang sakit? Ya. Terus apa lagi? Jobless. Nggak punya kerjaan, kan nggak enak ya. Nah, bagi orang beriman itu semua kebaikan. Tidak ada keburukan. Ya sulit diterima. Jangan dibalak, Pak, kalau begitu saya dengan kemiskinan salah. Woi, bingung ngabe ini. Mau disuruh bersenang-senang, bagaimana bisa bersenang-senang kalau semuanya unlimited, terbatas semua. Saya mau bersenang-senang bertebaran di atas muka bumi, fasilitas tidak ada. Padahal itu perintah. Paham? Bertebarannya kamu di atas muka bumi. Artinya apa? Suruh rekreasi kan? Lalu bisa diikuti nggak cuy? Rekreasi itu kan bersenang-senang. Untuk apa? Untuk melihat kemahabesaran Allah dengan ayat-ayat di tempat lain. Supaya tidak kuper. Nah, melihat ayat-ayat demikian itu, padahal dana terbatas. Halo? Betul nggak? Nah, ayat itu digunakan kepada Allah. Makanya tadi ayat itu semua implementatif. Moco ngajine ngono. Tuhan, ada perintah dari engkau, siru fil ardi fatakuna lahum kulubun yaqiluna biha au azzanun yasmauna biha, dan seterusnya itu ya. Bertebaran di atas muka bumi untuk melihat, ya, daripada ayat-ayat Tuhan dengan penglihatan, pendengaran dan mata hati kamu itu tadi.
bahwa Allah itu zat yang maha besar. Ya, itu tadi saya membaca ini. Aku jiwai Tuhan, perkenankan aku bisa melangkah untuk melaksanakan firman-Mu ini. Kira-kira diridhoi enggak? Loh, gak nyandak ya ke wong-wong. Loh, makanya tadi saya ma'rifatullah, mengenal Allah lewat firman-Nya, lewat omongannya. Berarti kalau Allah berfirman kayak demikian, dia sudah tahu bahwa anak makhluknya yang nanti minta pada dia fasilitas untuk itu. Halo? Dan salah seorang diantaranya adalah ikarojatun. Yang lain nggak mau, ya wes kak, konai si budal, ya alhamdulillah. Yang lain ngitung-ngitung dengan hawa nafsunya sendiri. Pakai apa? Lakon. Do iki loh, ngitungin gak nutut. Padahal ini adalah makrifatu sifat Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Iya. Itu. Nah, pada saat kita mendapatkan musibah itu, sebagai kontrol supaya kita itu tidak jatuh kepada kesedihan. Nah, makanya tidak boleh berlarut-larut yang menyebabkan wajah kamu menjadi murung, putus asa. Tidak boleh. Berputus asa tidak boleh di dalam hidup ini. Maka harus diterima sebagai sebuah qada dan qadar Allah. Bahwa pada musibah itu tadi kita itu sakit hati kita, laksana diiris-iris oleh sembilu, sering. Kalau silat masih enak ya. Kalau sembilu, pernah kena sembilu? Tahu sembilu? Loh, are-are gak ngerti sembilu. Ya Allah. But kapan-kapan bambu itu diambil anunya, iriskan ke anak-anak. Loh iya, praktikumnya begitu. Laksana diiris-iris oleh sembilu tadi. Maka caranya apa? Ya, ditutup irisan-irisan tadi dengan la haula wala quwata illa. Itu obatnya, penyembuhannya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku kembalikan jiwa dan ragaku sekarang pun Tuhan kepada Engkau. Sudah. Berani ngomong begitu, kembalikan sekarang pun, detik ini pun kepada Engkau. Pak, nanti mati. Ya kalau memang sudah mati ya berangkat. Nah, itu beberapa hal yang berhubungan dengan kebenaran ilahi. Mari kita kenalan. Nah, Allah suka, senang dikenal oleh makhluknya, karena dengan mengenal dianya itu sebagai sebuah keberadaan di dalam keadaan hidup itu, orang itu akan aman, akan tenang, akan sejahtera, akan sesuai dengan skenario ilahi, yaitu masuk di dalam, sebetulnya masuk neraka juga skenario ilahi. Paham? Di mana letak skenarionya? Karena neraka sudah diciptakan. Paham ya? Nah, itu kan skenario. Nah, bahan bakunya adalah orang-orang yang menolak kebenaran. Dalam bahasa agama, orang yang selalu menolak kebenaran dan menyembunyikan kebenaran itu dinamakan kafir. Bentuk jamaknya kufar. Mengimani Tuhan yang tunggal, dia juga bisa kafir pada saat dia menolak kebenaran yang ada dalam bentuk lain, ya. Itu misalnya jangan buang sampah sembarangan, kan ada kata-kata itu ya. Itu wah, gak peduli saya, yang penting kan saya sudah seenak dewi. Dia seorang muslim,
mengimani Tuhan satu. Pada saat itu dia jatuh kekafiran untuk menolak kebenaran bahwa alam raya ini tidak boleh dirusak. Nebang pohon seenaknya, kafir. Supaya tahu saja, luas kafir itu pengertiannya. Karena menolak kebenaran dari sisi itu. Ya udah, kalau tidak ada lagi, kita tutup pertemuan kita. Mudah-mudahan yang kita kaji saat ini menjadi petunjuk bagi kita semua untuk semakin mengenal yang hak dan mengenal yang batil, dan semakin mengenal siapa Tuhan kita. Yang dengan mengenal Tuhan itu, maka kita akan mendapatkan sebuah arahan yang jelas bagaimana mengisi sisa hidup kita ini. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk menggali lagi kebenaran-kebenaran ilahiyah ini di saat yang lain dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kita diluaskan rezekinya supaya kita tidak menderita oleh kesulitan dalam mendapatkan keberkahan rezeki. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.